Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari yang kemarin, dari treat horornya Mas Bon Kiong yang menceritakan tentang jejak. Judulnya jejak ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ucapan Bu Min membuat Pak Darso dan Bu Ani terkejut bukan main. Pasalnya, mereka sama sekali tidak diberitahu apa sebenarnya yang sedang menimpa putrinya itu. Tapi Bu Min, Bu Min yakin ini bakal berhasil? Tanya Dahlia ragu. Insya Allah nak, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan selama kita berpegang teguh pada keimanan kita, mereka juga makhluk Allah, ucap Bu Min meyakinkan Dahlia. Iya Bu, sahut Dahlia. Dahlia pun menutup matanya, mencoba mengkilas balik apa yang terjadi tadi siang. Dahlia dan Pak Darso tiba di depan pintu rumah Pak Surya. Setelah 1 minggu lamanya, mereka tidak ke sana karena harus berpulang ke kampung halaman. Namun, apa yang mereka temukan di teras depan rumah merupakan hal yang tidak biasa. Banyak sekali jejak kaki anak kecil di sana. Pak Darso yang khawatir bila ada anak-anak kecil yang masuk dan bermain di pekarangan samping rumah, segera berlari di pekarangan samping, memastikan tidak ada jendela atau pot bunga yang dirusak oleh mereka. Sesuai arahan ayahnya, Dahlia pun menunggu di depan pintu depan rumah. Tak berselang lama Dahlia mendengar suara ketukan di jendela depan rumah yang berada tepat di belakangnya. Ia pun terkejut dan menoleh ke arah jendela. Betapa kagetnya Dahlia saat melihat ada seorang anak kecil perempuan dengan wajah yang sangat cantik sedang berdiri di dalam rumah. Anak itu memegang boneka beruang warna putih sambil melambaikan tangannya kepada Dahlia. Dahlia yang terkejut segera membuka pintu depan rumah dan berlari ke dalam. Ia tak habis pikir bagaimana anak itu bisa masuk ke dalam rumah. Ia pun berlari mengejar anak itu. Dahlia kini berada di ruang tengah, tempat berkumpulnya keluarga Pak Surya dulu. Dek, dek, kamu mau kemana? Seru Dahlia sambil melihat sekeliling mencoba memastikan keberadaan anak itu. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari bawah tangga, tepat di samping dapur. Dahlia segera menuju arah suara tawa itu. Dicarinya di bawah tangga, tapi tak diketemukannya sumber suara itu. Sesaat, suara tawa itu terdengar lagi. Sekarang, arah suara itu berasal dari tangga. Diliriknya di atas melalui sela-sela pembatas tangga. Di pembatas tangga di lantai 2, dia melihat ada anak kecil perempuan mengintip ke arahnya dan langsung berlari menghilang lagi. Dahlia pun kembali mengejar si anak kecil itu lagi. Sesampainya di penghujung anak tangga terakhir, Dahlia melihat anak itu berlari masuk ke dalam.
ruang kerja Pak Surya. Dahlia tahu betul ruang apa itu. Ia tahu bagaimana ayahnya sangat menjaga ruangan itu agar tidak ada yang memasukinya. Hanya ayahnya sajalah yang diizinkan oleh Pak Surya masuk ke dalam ruang kerjanya. Dengan langkah sedikit ragu, Dahlia mencoba memberanikan diri memasuki ruang kerja Pak Surya. Ia membuka pintu ruangan itu dengan perlahan. "Dek, dek, kamu di dalam?" tanya Dahlia kepada si anak kecil itu. Ia mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan itu. Dilihatnya sekeliling, tidak ditemukannya si anak. Matanya terus mencari sekitar, sampai akhirnya pandangannya terhenti pada sebuah buku tua di atas meja kerja Pak Surya. Penasaran, Dahlia pun mencoba melihat buku itu. Sebuah buku yang terlihat sudah lapuk dan berdebu. Sampulnya terbuat dari bahan seperti kulit sapi, dan lembaran-lembarannya terbuat dari serat-serat kayu yang halus tidak beraturan, seperti sebuah kitab kuno. Dibukanya sampul buku itu, lembar demi lembar ia perhatikan. Tidak menemukan adanya keanehan, hanya tulisan-tulisan dan simbol-simbol yang tidak ia pahami artinya. Sampai pada sebuah halaman, tangannya terhenti membuka lembar berikutnya. Matanya terpaku pada sebuah gambar, seperti lukisan yang terukir cantik dengan sketsa pensil. Sketsa lukisan seseorang. Dahlia tiba-tiba tersentak. Ia menyadari sesuatu. Lukisan itu mirip sekali dengan paras si anak kecil yang tadi ia lihat di jendela. Ya, anak kecil yang menuntunnya memasuki ruang kerja Pak Surya. Di bawah lukisan itu tertulis sebuah nama, Dara 07 garis miring 07 garis miring 77. Dara. Tanpa sengaja Dahlia menyebutkan nama itu. Tiba-tiba saja Dahlia merasakan seakan ada sesuatu yang datang mendekat kepadanya dari belakang. Namun perasaan tidak nyaman itu membuat Dahlia tidak berani menoleh ke belakang. Perlahan ia merasakan seperti ada sesuatu yang menyentuh punggung bagian bawahnya, merayap pelan menuju ke arah perutnya. Seakan sebuah tangan kecil berusaha untuk merangkul pinggangnya. Sampai akhirnya diliriknya sedikit ke arah perut. Ia melihat sepasang tangan kecil dengan kulit yang sangat pucat berusaha untuk memeluknya. Merinding dan takut, itulah yang dirasakannya saat itu. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan sesuatu menahan tubuhnya untuk segera bergerak. Ia merasakan tangan-tangan itu perlahan merayap naik ke atas tubuhnya, seakan sosok pemilik tangan itu sedang memanjatnya. Tubuhnya masih terpaku. Ia tak mampu bergerak barang sedikit pun. Sampai akhirnya sepasang tangan tersebut melingkar di pundaknya. Ia merasakan ada sesuatu yang mendekat, menghembuskan nafas yang begitu dingin di telinga belakangnya. Lalu dengan nada lirih berkata, "Kakak."
Dahlia hanya bisa terdiam dan menutup matanya takut. Dalam hatinya hanya doa dan zikir yang terus ia panjatkan. "Kakak, manggil aku," batin Dahlia. Suara itu terdengar lagi. Mendengar itu seperti mendapatkan kekuatannya kembali. Dahlia berbalik dan melepaskan tubuhnya dari tangan itu. Ia bergegas berlari menuju pintu. Namun sialnya, tiba-tiba saja pintu ruangan kerja tersebut terbanting dengan keras, menutup rapat. Dahlia mencoba membuka pintu itu dengan keras. Digedor. Ya, pintu ruangan Pak Surya digedor dari dalam, berharap mendapatkan pertolongan. "Pak, Bapak, tolong Pak!" Hanya Allah dan ayahnya yang Dahlia ingat saat itu. Dia mengharapkan keajaiban dari Allah. Dan tiba-tiba pintu terbuka keras, menghembaskan tubuhnya ke lantai. "Sudah cukup," ucap Bukmin tiba-tiba. "Setidaknya kita tahu siapa yang bawa kamu ke sana." Pak Darso dan Bu Ani hanya terdiam mendengar cerita Dahlia. "Kenapa Pak, Bu?" tanya Dahlia bingung. "Dara Dara adalah putri pertama Pak Surya," kata Bukmin melanjutkan. "Putri Pak Surya?" Dahlia semakin tidak paham dengan apa yang terjadi. "Iya, tapi sekarang sudah tidak ada," Pak Darso menjelaskan. "Dara lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1977, 10 tahun sebelum mereka pindah ke sini," lanjut Pak Darso. "Dara meninggal saat usia 7 tahun. Itulah yang membuat Pak Surya sekeluarga pindah ke perumahan kita." "Loh, kenapa Pak?" tanya Dahlia lagi. "Katanya sih untuk menenangkan hati Bu Cahya, istrinya," timpal Bu Ani. "Tapi sepertinya bukan itu alasan sebenarnya," lanjut Bu Ani. "Ibu sudah curiga. Dari awal pindah mereka cuma bawa 2 tas gembol. Emang dasar bapakmu aja yang gampang banget percaya sama orang. Apalagi kalau mereka ngaku-ngaku lagi kesusahan. Halah," tegas Bu Ani dengan nada sedikit emosi. "Ya nggak gitu juga Bu. Mereka kan memang butuh bantuan waktu itu," timpal Pak Darso mencoba menjelaskan. "Iya, tapi Bapak lihat sendiri kan apa yang terjadi di keluarga mereka," sahut Bu Ani masih dengan nada meninggi. Sudah," Bu Min memotong, mencoba menetralkan. "Sekarang yang penting adalah kondisinya Dahlia," lanjutnya. Mereka semua terdiam, masing-masing mencoba menenangkan dirinya. "Jadi, aku harus gimana Bu?" tanya Dahlia. Bu Min hanya tersenyum sembari berkata, "Tenang nak, kamu hanya bersentuhan, belum sampai terkontaminasi." "Jadi Bu," lanjutnya lagi, "mandi wajib ya, sama sholat tobat," tegas Bu Min. "Itu aja Bu," sahut Dahlia penasaran. "Ya, nggak sampai di situ. Kamu tahu kan bacaan zikir pagi petang?" lanjutnya.
Dahlia hanya menggeleng. Bu Min pun meminta kertas dan pulpen. Bu Ani segera memberikan apa yang Bu Min minta. Di kertas itu Bu Min menuliskan Al-Baqarah 5 ayat pertama, ayat kursi, Al-Baqarah 5 ayat terakhir, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas. Dahlia yang melihat itu pun bertanya, "Sebanyak ini, Bu?" "Itu belum semua. Tapi itu aja dulu yang penting kamu amalkan," ucap Bu Min sambil tersenyum kepada Dahlia. Ia pun segera memalingkan tatapannya pada Pak Darso dan Bu Ani, tersenyum hangat sambil berkata, "Tidak ada dendam yang saya pendam. Kalian tidak bersalah kok. Jadi jangan terus larut dalam rasa bersalah kalian." Pak Darso dan Bu Ani hanya bisa tertunduk, membisu mendengar perkataan Bu Min. "Kalian ini orang yang baik, Pak Darso, Mbak Ani," lanjut Bu Min. "Kalian harus bisa saling menjaga satu sama lain ya. Lalu, Bu, soal yang tadi Bu Min bilang tentang saya sebenarnya putri kedua bapak dan ibu," tanya Dahlia tiba-tiba. Pak Darso terdiam mendengar itu. Sedangkan Bu Ani seolah terkejut, tak menyangka akan mendengar hal itu dari mulut putrinya. "Kamu sudah tahu, Nak?" tanya Bu Ani. "Saya yang tadi bilang, Bu," timpal Bu Min lagi. "Sudah waktunya Dahlia tahu semuanya." "Iya, Bu Min, tapi..." Bu Ani terlihat gelisah. "Tolong, Bu. Kalau memang aku harus tahu, biarin aku tahu, supaya aku bisa paham situasinya," rengek Dahlia kepada ibunya. Bu Min pun menjelaskan, Dara itu meninggal belum tepat usia 7 tahun. 7 Mei 1984, tanggal kematian Dara. Semua terdiam mendengar hal itu. Namun Dahlia seolah terperanjat kaget. "7 Mei?" seru Dahlia. Bu Min hanya bisa mengangguk, seolah paham kenapa Dahlia terkejut. Dahlia segera berlari ke kamarnya. Tak lama, ia kembali dengan sebuah buku not kecil. Dahlia meletakkan buku itu di tengah-tengah mereka duduk. "Aku nemuin buku ini di laci kamar. Padahal seingatku aku nggak pernah beli buku ini." Pak Darso dan Bu Ani seolah terkejut melihat buku itu. "Nah," ucap Pak Darso. "Tapi bukan itu yang aneh," sela Dahlia. Ia membuka sebuah halaman pada buku itu dan menunjukkan sebuah tulisan, "Memori Gadis 7 Mei 1989." Tak bisa berkata apa-apa, Bu Ani tiba-tiba saja menangis. Dahlia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Gadis itu adalah kakak perempuanmu, Nak," jelas Pak Darso kepada Dahlia. Dahlia yang mendengar itu benar-benar terperanjat kali ini. "Kakak perempuanku?" Tanggal kematian gadis sama persis dengan tanggal kematian Dara, sela Bu Min. "Ketika itu gadis berusia 17 tahun," lanjutnya. "Tapi kan," sela Dahlia bingung. "Iya, 1989 kamu sudah lahir. 10 tahun ya kalau nggak salah," sambung Bu Min.
kakakmu waktu itu berusaha menarik kamu yang terpeleset dari lantai 2 rumahnya Pak Surya. Kalian berdua akhirnya terjatuh di pekarangan samping. Waktu itu di sana belum ditanami rumput seperti sekarang. Dahlia bingung mendengar penjelasan Bu Min tersebut. Bu Min pun melanjutkan, kakakmu jatuh, membentur batu besar tepat di kepala belakangnya. Kamu selamat, hanya saja. Perkataan Bu Min terputus. Ia menatap ke arah Pak Darso dan Bu Ani, berharap salah satu dari mereka yang akan melanjutkannya. Kamu kehilangan ingatan, nak. Lanjut Pak Darso menyambung penjelasan Bu Min. Terus kenapa nggak pernah ada yang... Karena kami sendiri tidak ingin mengingat kejadian itu, seru Bu Ani yang memotong pertanyaan Dahlia. Sakit, nak. Sakit rasanya kalau harus mengingat kejadian itu. Apalagi kalau harus mengingat penyebabnya. Lanjut Bu Ani seraya menderu tangis. Bukannya Mbak gadis jatuh karena berusaha menyelamatkan aku, Bu. Bukan, sela Bu Min. Bukan apa yang menyebabkan gadis meninggal. Dahlia menoleh ke arah Bu Min, mencoba mencari jawaban dari maksud perkataannya. Tapi penyebab kamu terpeleset dari lantai 2 itu, lebih tepatnya apa yang mendorong kamu waktu itu? Mendengar hal itu Dahlia semakin terkejut. Penjelasan yang seolah menuding sesuatu atau seseoranglah yang menyebabkan kejadian tragis itu. Bu Cahya, lanjut Bu Min. Nama yang tidak asing bagi Dahlia. Itu adalah nama istri Pak Darso. Bu Cahya, nak, yang mendorong kamu waktu itu, tegas Bu Min. Betapa terkejutnya Dahlia mendengar hal itu. Bu Cahya, istri dari atasan bapaknya, berusaha membunuhnya. Saya yang menyaksikan kejadian itu. Itulah kenapa Pak Surya berusaha membungkam saya dengan menyingkirkan saya. Lanjut Bu Min. Beberapa malam setelah kejadian itu Pak Surya memanggil bapak ke rumahnya. Sambung Pak Darso. Pak Surya meminta bapak untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Ternyata Pak Surya menuju ke sebuah gubuk kecil. Dukun santet, tegas Bu Min. Ya, Pak Surya mau nyantet saya. Alhamdulillah, Allah masih baik sama ibu. Makanya ibu bisa selamat dan pura-pura meninggal. Sewaktu diobati di kampung dan gak balik-balik lagi ke kota, ke ibu kota, bapak mula orang yang selalu datang ke kampung selama ibu diobatin. Dia yang selalu ngecek kondisi ibu. Sampai akhirnya keluarga ibu memutuskan untuk membuat seolah-olah ibu sudah gak ada lagi, ucap Bu Min menjelaskan kepada Dahlia. Saya nggak nyangka ternyata Bu Min masih hidup, bahkan masih sehat walafiat, sambung Pak Darso. Tapi kenapa sekarang Bu Min balik dan menemui kami? Tanya Bu Ani penasaran. Bu Min tersenyum. Saya ingin memastikan kalau keluarga kalian baik-baik saja. Dahlia kan saya yang bantu persalinannya. Jadi udah terasa seperti anak sendiri. Lanjut Bu Min sembari tertawa ringan. Sebenarnya istri Pak Surya itu orangnya sangat baik, sambung Bu Min. Ketika dia mendorong kamu itu bukan atas kehendaknya sendiri. Waktu itu ada yang mempengaruhinya.
Darah. Setelah Dahlia seolah mengerti, Bu Min hanya mengangguk. "Kamu ingat, Pak? Setelah kejadian itu, Bu Cahaya sama sekali nggak pernah keluar kamar," tanya Bu Min kepada Pak Darso. Pak Darso hanya mengangguk, namun tetap menyimak seakan tidak paham arah penjelasannya. Sebenarnya Bu Cahaya bukan karena sakit, melainkan Bu Cahaya diganggu sama arwah putrinya sendiri. Mendengar hal itu, semua yang ada di situ terdiam, seolah nggak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Bu Min. Begitu halnya dengan Dahlia. Namun, karena ia pun mengalaminya, rasanya sulit untuk tidak mempercayai penjelasan dari Bu Min. "Sampai akhirnya meninggal?" tanya Dahlia menyambung penjelasannya itu. "Iya, Nak," balas Bu Min. "Tapi kenapa aku, Bu? Kenapa Dara mau bunuh aku?" "Kamu lahir kapan?" tanya Bu Min. 7 Juli 1979, jawab Dahlia. Tiba-tiba Dahlia terdiam usai mengucapkannya. Ia teringat akan sesuatu. Dara 7-7-77. Matanya terbelalak seolah mengerti. "Tanggal lahirnya?" seru Dahlia terbata. "Iya." "Tanggal lahir kalian sama," tegas Bu Min. "Seakan ingin membuatmu bernasib sama dia. Dara juga merasuki tubuh Bu Cahaya untuk mendorong kamu dari lantai 2. Mungkin kamu juga tidak ingat kalian terjatuh dari jendela di ruang kerjanya Pak Surya." Dahlia terdiam, seolah mulai memahami arah cerita ini. "Itu makanya kenapa tadi siang Dara nuntun aku ke ruangan itu?" tanyanya. Bu Min hanya mengangguk. "Tapi kenapa aku, Bu? Apa karena tanggal lahir kami sama?" "Enggak juga. Yang Dara ganggu sebenarnya bukan kamu, melainkan ibunya Bu Cahya," jawab Bu Min. "Loh, buat apa dia mengganggu ibunya sendiri?" tanya Bu Ani tidak paham. Putri mereka yang kedua, Raras, sebenarnya bukan putri kandung mereka. Raras itu adalah anak adopsi. Pak Darso, Bu Ani, dan Dahlia terkejut mendengar hal itu. Pasalnya, baru kali ini mereka mendengar cerita itu. Dara meninggal karena kecelakaan. Ia juga terjatuh dari lantai 2 di rumah mereka yang lama. Hal itu yang disebabkan karena temperamen Bu Cahaya yang tanpa sengaja memukul Dara terlalu keras hingga sampai terjatuh di tangga, ucap Bu Min menjelaskan. Bu Min memang mengetahui banyak hal dan rahasia mengenai keluarga Pak Surya. Pasalnya, Bu Min telah bekerja untuk keluarga Pak Surya selama 19 tahun, tepat sebelum lahirnya Dara. Terlebih, Bu Min pun mengetahui sumber kekayaan keluarga mereka tidaklah didapat dari jalur yang halal dan normal. Bu Min pun menjelaskan semua yang ia ketahui mengenai keluarga Pak Surya kepada Pak Darso dan keluarganya. Mereka pun terdiam, tak mengira di balik keluarga Pak Surya yang begitu baik ternyata menyimpan rahasia yang begitu gelap. "Lalu, apa yang harus kami lakukan sekarang, Bu?" tanya Pak Darso kepada Bu Min. "Nggak apa-apa. Pak Darso tetap membersihkan rumah itu saja sesuai pesanan Pak Surya. Saya akan menemani Bapak." "Terus bagaimana dengan Dahlia?" tanya Bu Ani. "Insya Allah nggak apa-apa kok, Bu," jawab Bu Min. "Tapi tetap amalkan yang sudah saya kasih ya." Dahlia hanya bisa mengangguk mengikuti arahan Bu Min.
Sampai terakhir kali saya main ke rumah teman saya di daerah timur Bekasi pun Pak Darso sudah tua sekarang. Masih rajin ke rumahnya Pak Surya untuk membersihkan rumah itu. Pak Surya sepertinya juga belum berniat untuk menjual rumah itu. Dahlia, putri Pak Darso, juga sudah menikah dan menetap di Jakarta bersama suaminya. Bu Ani kini sudah tiada. Ia wafat pada tahun 2010 karena penyakit. Dan Bu Min entah kemana perginya. Beberapa tahun setelah kejadian, ia menutup warungnya dan pergi tanpa kabar sampai saat saya mendengar cerita seperti ini. Untuk teman-teman Twitter yang sudah membaca cerita ini, tidak perlu tahu dan menanyakan lokasi tepatnya di mana. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya hanya ingin berbagi, bukan untuk menguji nyali teman-teman semua. Ambillah yang bisa diambil, tepikan yang memang tidak baik dicontoh. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Bon Kiong. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Bon Kiong yang sudah menuliskan tweet ini ya. Jadi ini tweetnya berdasarkan kisah nyata ya. Ya, mungkin gini ya. Ya bisa jadi kayak arwahnya si Dara ini kayak dendam sama ibunya sendiri karena kan bukan didorong ya, nggak sengaja gitu mukulnya itu sampai jatuh. Tapi kan seharusnya sebagai ibu kan nggak boleh gitu. Kita kan sebagai orang tua itu harus memberi kasih sayang pada anak kita gitu. Misalnya anak kita nakal itu kan ya jangan main pukul lah. Kayak ya udah dinasehati baik-baik, dikasih contoh gitu kan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga kalian semua suka. Selamat berakhir pekan dan selamat beristirahat.